Terima kasih untuk introduksinya moderator. Selamat siang semuanya. Terima kasih juga untuk undangannya sehingga kita dapat berbagi bersama pada acara PIKTI National E-Seminar Series 227 pada hari Minggu siang sore hari ini. Selamat sore semuanya sekali lagi. Di sini saya akan memperkenalkan. Sebetulnya ini masih perkenalan ya, karena waktunya kan pendek ya, tidak bisa semuanya dibahas dalam kali ini. Adalah tentang bagaimana strategi dari anti-aging medicine untuk youthful skin. Ya, dan di sini akan dititik beratkan lebih pada sensitive skin. Jadi kalau sensitive skin itu apa aja yang perlu diperhatikan? Semua tentu menginginkan skin seperti yang ada di gambar ya, yang glowing, bagus, shining ya, spotless ya. Tadi ini tentang CV. CV udah dibacakan sebelumnya, terima kasih moderator. Dan bagi yang berminat untuk topik-topik anti-aging ya, yang tidak hanya estetik tapi lebih ke fundamental aging itu sendiri dan bagaimana kita living a healthy longer life ya. Itu saya ada YouTube channel yang mungkin boleh di-subscribe. Judulnya adalah @anti-aging corner Dr. Maya. Di kiri itu ada. Oke, sekarang apa outlines kita hari ini? Tentunya tadi introduction dulu ya. Sebetulnya anti-aging medicine itu apa? Dan sensitive skin itu apa sih? Apa kalau saya kering itu berarti saya sensitif? Misalnya kulitnya ya seperti itu. Dan kenapa sensitive skin ini membutuhkan approach yang berbeda? Kita mengetahui bahwa sensitive skin mempunyai beberapa key factors, antara lain faktor dari dalam, faktor dari luar, kemudian ethnicity-nya sendiri seperti apa. Ya, ada kalau Caucasian, kalau orang-orang di daerah Amazon, ya itu beda ya. Kemudian age dan gendernya. Oke, AAM itu apa sih? AAM adalah singkatan dari anti-aging medicine dipeloporin oleh American Academy of Anti-Aging Medicine yang sering disebut dengan A4M. Mereka lah yang pertama kali membawa konsep AAM ini ke dunia. Ya, jadi sebetulnya adalah strategi-strategi yang science back, artinya dia ada sifat sainsnya untuk memperlambat aging dan mengenhance skin health. Jadi dia fokus ke cellular health, reduksi dari inflamasi, dan hormonal balance. Jadi AAM ini mengaplikasikan sains yang bersifat advance dan medical teknologi sehingga dapat memberikan deteksi yang early, prevention dan treatment, dapat mereverse age-related dysfunction, disorder, and disease. Jadi apabila suatu disease dapat di-reverse, maka itu namanya anti-aging medicine-nya jalan. Misalnya, tadinya dia minum obat berbagai macam untuk penyakit gula darah yang tinggi ya, untuk diabetesnya ya. Jadi berbagai macam obat plus insulin juga ya, short acting, long acting. Kemudian setelah dia mengikuti kaidah anti-aging medicine, dia ternyata insulinnya bisa stop bahkan dan obat-obatannya pun bisa dikurangi. Itu yang kita namakan sudah reversal dari disease. Oke. Jadi anti-aging therapy itu aim to extend healthy lifespan by targeting the biological mechanism of aging. Nah, sekarang gimana dong untuk reach the goal-nya? Ya, ini fotonya Brian Johnson. Nanti bisa di browsing. Sebetulnya Brian Johnson itu siapa? Dia adalah seorang entrepreneur yang gak kepingin meninggal dan kepingin sekali long life. Maka kaosnya tulisannya don't die. Ya, dia begitu banyak melakukan treatment untuk dirinya dan memberikan banyak sumbangan untuk penelitian dalam bidang anti-aging. Kalau kita lihat di sini bahwa usia harapan hidup itu makin lama makin meningkat ya, tidak hanya di dunia tetapi juga di Indonesia. Tidak hanya wanitanya aja yang tua-tua, prianya pun akan menua. Ya, pertanyaannya, who wants to live forever? Kayak si Brian Johnson. Atau maybe not forever and not as immortals, but for a long time in a good health. Saya rasa ini rata-rata orang pengen ya. Karena kalau ditanya sekarang siapa yang mau mati besok, nggak ada jawaban yang mau ya. Dan kalau dibilang mau hidup panjang tapi menderita,
Jawabannya juga tetap nggak mau. Jadi maunya hidup panjang, tapi in a good health. For thousands of years, a healthy longevity has been the goal pursued by human beings. Jadi sebetulnya upaya manusia itu sudah dari zaman kuno ya. Ingin sekali. Kita tahu ada yang namanya Fountain of Youth. Ada yang namanya The Blue Zone. Yang antara lain Okinawa di Jepang ya. Banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana kita yang berpraktek di klinik sehari-hari dapat mengimerge anti-aging medicine ini ke dalam kehidupan kita, ya. Jadi, itu adalah disebut clinical preventive medicine. Ya, jadi kira-kira 80% dari semua kronik kondisi itu dapat dicegah dengan optimal lifestyle behaviors. Ya, jadi kalau unhealthy lifestyle behaviors dapat menyebabkan chronic diseases dan yang akhirnya chronic diseases ini menyebabkan 63% dari kematian. Ya. Emerging clinical areas in clinical preventive medicine termasuk evidence based. Jadi ini evidence based ya, jadi bukan kesaksian based atau kata orang based ya. Prevention focus, maximizing wellness, dan addressing root causes. Ini yang penting, di mana kita selalu pada pasien, kita mengadres root causes. Itu yang kita lakukan, yang saya lakukan terhadap pasien-pasien saya yang berkonsultasi. Karena itu konsultasi di anti-aging medicine tidak mungkin 5 menit, bahkan setengah jam. Untuk pasien baru kita bisa 90 menit. Ya kira-kira selama itu. Karena kita mesti kayak detektif, gitu kita cari tahu sebetulnya di mana root cause-nya dia ini. Jadi jangan dia datang berobat. Misalnya pasien obesitas aja yang sederhana. Jangan dia datang berobat kemudian turun 2 digit, kemudian dilepas, kemudian dia kembali lagi dan sudah nambah lagi berat badannya. Ya karena penurunan berat badan itu mudah. Tetapi untuk memaintain berat badan itu sulit. Karena itu need all of the aspect ya. Dan kita need all of the tools ya. Kita juga bukan cuma fixing yang cepat banget ya. Di fix aja udah gitu. Ya nggak bisa. Jadi karena root cause-nya itu yang harus ditemukan. Karena sebetulnya hal-hal demikian itu menjadi sulit. Maka pasien-pasien itu sering mencari effort sendiri untuk memprevent aging. Karena diagnosisnya kan juga challenging ya. Dan sering sekali undertreated karena biasanya yang datang ke klinik adalah pasien-pasien yang sudah lanjut penyakitnya atau sudah terdeteksi dengan penyakit ya. Jadi apakah pasien itu perlu mengerti? Semua pasien saya menjelaskan ya dengan jelas diagnosisnya apa yang harus dilakukan, harus banyak baca. Jadi actually sebagai pasien ya harus menjadi his or her own health advocate. Nah sekarang kita baru sampai kan itu tadi sekilas tentang anti-aging medicine ya, dan sekarang kita baru sampai ke apa sih sensitive skin itu sebetulnya, seperti itu ya. Jadi sensitive skin sudah direport sebagai sindrom sudah lama, sudah 20 tahun kira-kira ya. Sejak tahun 2006, hanya namanya ini yang berbeda-beda ya. Maka di situ kalau kita lihat di sebelah kiri ada gambaran dari Shakespeare ya yang menyatakan a rose is a rose, so what is in the name ya. Jadi karena namanya itu banyak ya, Maybach tahun 2017 menyebutkan namanya adalah cosmetic intolerance syndrome atau cosmetic intolerance state, delicate skin and skin sensory irritation response. Ada yang menyebut sensitive skin, hyperreactive skin, reactive skin, highly reactive skin, intolerant skin, easily irritated skin. Ya, tapi yang paling sering dipakai adalah istilah sensitive skin. Nah, sekarang tapi semuanya itu membutuhkan satu konsensus. Definisi itu perlu konsensus. Nah, konsensusnya ini diambil dari IFSI, International Forum for the Study of Age. Jadi subclassification-nya adalah ada yang namanya primary sensitive skin. Jadi tanpa adanya underlying skin disease.
Dan ada yang namanya secondary sensitive skin with an underlying skin disease. Jadi selalu kan ada yang primary, ada yang secondary. Nah, sekarang pasien-pasien itu kalau datang bentuknya kayak apa sih? Clinical presentationnya itu seperti apa? 60-70% wanita mempunyai sedikit banyak sensitive skin, 50-60% among men. Jadi sebetulnya banyak ya. Jadi subjects with sensitive skin itu sering ditemukan kemerahan, erythema. Dan sebetulnya banyak yang minimally visible skin lesion or no lesions at all, cuma blotchy-blotchy merah aja. Anehnya, ini dapat terinduce dengan exogenous trigger secara spontan. Ya entah itu kosmetik, entah itu environmental condition, UV light, temperature, atau ya bahkan wind, ya. Dan stress, of course, dan hormonal factors. Menstrual cycle, ya kalau dia mau premenses atau dia pada postmenopause. Banyak sekali ini. In most patients, symptoms occur within 1 hour following exposure to trigger factors. Dan kemudian itu persisting for minutes or even hours ya. Jadi nggak langsung tapi biasanya within 1 hour. Dan kadang-kadang kasihan pasien-pasien ini sering dibilang kamu sih mengada-ngada, kamu sih cuma stres aja cari-cari. Tapi sebetulnya itu tidak terbukti proven relationship between sensitive skin and psychological symptoms. Ya, sekarang patofisiologinya apa sih? Nah, ada patofisiologi yang menyebutkan ada 3 yang penting. Yang pertama adalah peningkatan dari density dari nerve fiber. Sehingga memang endingnya itu menjadi lebih hiperreaktif. Dan ada yang namanya transient receptor potential, TRP channels, ya yang ada di grup C nerve fibers. Kemudian ada yang namanya reseptor vanilloid, TRPV. Ya ini semua menyebabkan nerve fiber density-nya meningkat. Kemudian ada peningkatan dari immune response, adanya low epidermal barrier function. Ya, barrier function depends largely on the community of microorganism that inhabit the skin microbiome. Nah, di sini udah kita lihat perannya dari microbiome. Semuanya apabila ini teralter akan mengakibatkan aktivasi dari several faktor. Ada yang environmental, pollution, radiation, UV exposure, weather, lifestyle related, ya diet, alkohol, atau endogenous, emotional stress, psychological factors. Meskipun tadi dibilang itu tidak ada direct relationship. Sekarang kita lihat gambar yang di kanan. Impair skin barrier function. Ya. Stratum corneum itu layer yang paling atas. Itu kemudian terjadi perlemahan. Karena dia terjadi perlemahan, kita lihat di sini. Ya. Akibatnya akan menjadikan kayak bocor gitu loh. Increase permeability. Sehingga karena permeability-nya meningkat, terjadi higher susceptibility of irritants, allergens, and environmental stressors. Ya sehingga level dari ceramide dan MFF-nya itu menjadi berkontribut pada barrier dysfunction ini. Ya, dan ini sangat berpengaruh dari skin microbiome. Nah tadi yang hypersensitivity dari cutaneous small nerve fibers. Tadi udah dikatakan ada extrinsic dan intrinsic faktor. Ya, yang bersama-sama ini disebut innate immunity. Katanya ini jangan-jangan innate immunity disorders, tapi itu masih in the discussion. Kemudian adanya inflamasi dan abnormal perception tadi dari nerve fiber. Sehingga si extrinsic dan intrinsic faktor ini bersama-sama memberikan excessive nerve fiber activation. Sehingga tadi TRPV1, TRPV4, dan ada channel ini jadi teraktivasi. Yang akibatnya merilis neuropeptides di kulit dan aktivasi keratinocyte. Sehingga menjadikan rilis dari sitokain yang mengakibatkan terjadinya inflamasi. Tadi ya sudah ya hyperactive nerve ending ya. Kemudian juga rata-rata pasien ini memang mempunyai lower pain threshold. Sehingga itu dapat mengkontribusikan dari discomfort yang minor triggers aja dia udah discomfort. Dan terjadi tadi inflammatory response dysregulation
increase level dari pro-inflammatory cytokines IL-1, IL-6, TNF-alpha sehingga mengakibatkan redness, swelling, irritation, ya, sehingga si chronic low grade inflamasi ini akan mengaccelerate skin aging dan meweaken dari repair mekanismenya. Dan juga oxidative stress dari polusi dan UV exposure yang mengexacerbate inflammatory response. Kemudian juga ada peningkatan dari transepidermal water loss, TEWL-nya, ya, sehingga dehidrasi mengakibatkan skin resilience yang berkurang sehingga menjadi lebih iritasi dan premature aging. Kemudian juga hati-hati dengan external faktor seperti cleanser yang harsh, extreme weather, dan pollution yang dapat mengakibatkan TEWL-nya makin tinggi lagi. Oke, sekarang sensitive skin needs different approach tuh kira-kira seperti itu tuh pasien-pasiennya ya. Tentu skincare-nya tuh tidak akan sama ya. Mesti well tolerated. Hati-hati dengan pewarna rambut apalagi yang mengandung amonia. Tetapi belum ada satu konsensus untuk semua sensitive skin management. Karena belum ada satu clinical trial yang supporting the use of topical or systemic drugs to sensitive skin. Jadi kalau sensitif pakai minum obat ini ya nanti sembuh atau oles ini. Jadi belum ada ya. Apakah itu gabapentin, pregabalin, duloxetin itu belum ya, belum bisa dikatakan untuk mencapai suatu kesepakatan yang namanya disebut konsensus biasanya. Of course kalau kita bisa skin test di avoid ya yang positif on skin test. Kemudian disuruh discontinue semua topical produk itu ya kalau yang untuk 2 minggu. Kemudian menggunakan sampai lipstiknya pun mesti low allergic ya. Kemudian harus di reintroduce kosmetik to gradually dan dites dulu ya sebelum dipakai. Fragrance free, pro ingredient, jangan terlalu banyak soap ya. Kemudian alkohol, kopi, spices. Kemudian apakah itu angin tadi dia bilang atau panas atau direct sunlight ya. Jadi trigger-triggernya ini mesti dikenalin ya. Nah cleansingnya harus juga yang menghydrate, fragrance free, soap free, alcohol free, sodium laureth sulfate free. Kemudian soothing toners dan serum, kemudian pakai moisturizer yang lightweight, non irritating, pakai humectant ya. Emollient, dan tentu tidak boleh lupa sun protection. Ini di sini SPF-nya 30+. Inorganic UV filter itu titanium dioxide dan zinc dioxide, nah itu lower allergenic potensial. Kemudian night care-nya juga nourishing creams with peptides. Kemudian apa sih yang dipakai itu kira-kira? Kita lihat ada kembang ungu yang cakep di situ, itu bakuchiol ya. Meroterpin dari Sorelia corylifoliacid dan itu mirip dengan retinol ya, tapi kita tahu bahwa retinol biasanya quite harsh for the skin ya, jadi dipakainya bakuchiol. Kemudian hyaluronic acid ya itu untuk hydration dan plumpiness. Niacinamide yang biasanya ini B3 yang biasanya lebih soft and gentle. Kemudian centella, aloe vera, dan beberapa peptida ya. Ini juga ada gambar ungu lagi, silimarin, bertesel ya, itu mengurangi oiliness dan improve markers of skin aging. Jadi ada serumnya yang ada studinya silimarin ini bahwa dia significantly mereduce lipid peroksidasi dan mengimprove key markers of skin aging sehingga dia cocok untuk acne prone skin. Sekarang mereka butuh personalized approach ya, jadi nggak bisa kalau si A cocok, si B juga cocok seperti itu. Jadi role of psychosocial factors, stress or negative expectation ya, dan tentunya enough sleep. Di skincare tipsnya lagi tadi ya, yang mereduce inflammation dan oxidative stress, mensupport skin barrier function, mengoptimize nutrition and hydration, dan menggunakan sun protection ya, mineral base for sensitive skin.
Nah ini sekarang makanannya ya. Jadi ada yang namanya mTOR pathway. mTOR pathway ini kalau kita doyan sugar ya, dia meningkatkan IGF-1 signaling, mengenhance FOXO1, ya kemudian FOXO1 again menstimulate mTOR1, menimbulkan acne development. Nah, sebaiknya high collagen peptide diet, whey and pea protein extract meningkatkan short chain fatty acid level di intestinal mucosa sehingga mucosa barriernya menjadi lebih baik ya. Tapi hati-hati juga ya karena nggak semua juga cocok again dengan whey and pea protein extract. Jadi semuanya sangat personalized. Ini mungkin saya hanya bahas sebentar karena waktunya tentunya nggak cukup ya kalau semuanya dibahas. Ini tentang gut skin axis, bahwa sebetulnya ada gut skin brain axis ya, bahwa apabila terjadi dysbiosis di mana toxic product neurotransmitter altered immune cell melewati circulatory system sehingga skin conditionnya dari healthy menjadi dysbiotic ya. Dysbiotic skin microbes ini trigger skin inflammation dan akan terlibat pada onset dari variety of skin illnesses. Nah, si intestinal dysbiosis sendiri ini adalah unbalanced bacterial composition ya dari commensal flora. Altered gut flora favor the production of effector over rect T cells. Rect T cells ini mendevelop autoimmune disorder sehingga segmented filamentous bacteria in the gut terasosiasi dengan Th17 mediated diseases. Jadi T helper 17 cells itu adalah suatu unique CD4 T cell subset yang memproduksi interleukin 17 dan ini sangat highly inflammatory. Jadi dari si gut microbiome itu menginfluence microbiome. Gut microbiome adalah major regulator of gut skin axis. Ya, end product dari gut microbial metabolism tadi neurotransmitter, hormones, and short chain fatty acid tadi. Ya, efek skin differential and keratinization, memodulasi cutaneous immune response to various diseases, dan si short chain fatty acid itu resultant from fiber fermentation in the gut, propionate, acetate, and butyrate. Sehingga dapat mendetermine predominance dari certain skin microbiome profiles menginfluence cutaneous immune defense mechanism. Dan ini ada pemeriksaannya ya, pro healthy gut. Kemudian apa prebiotik, apa probiotik? Prebiotik adalah makanannya untuk si kuman. Jadi prebiotik adalah terdiri dari high fiber foods, kita tahu legumes, whole grains, vegetable, nuts, fruits, and garlic. Ya, mungkin kita tahu banyak fermented food yang ada great dietary sources of probiotic, kimchi, sauerkraut, yogurt, and kefir. Ya, dan semuanya itu menyebabkan the right microbiome mix sehingga ada topical probiotik dioles ya, probiotic supplementation dan biofermented whole foods. Ini ada yang dicoba untuk anti-aging efeknya pada 110 middle age Korean subject selama 12 weeks, artinya 3 bulan. Jadi nggak bisa cepet-cepet gitu ya. Double blind placebo control study oral supplementation of Lactobacillus plantarum HY7714. Dan ini mengimprove cutaneous elasticity dan mengincrease skin hydration. Ini juga sama, probiotik itu tidak no one fits all ya. Juga harus berhati-hati untuk pemilihan mikrobiota ini. Kemudian dermatologi condition kayak apa sih yang kira-kira dipengaruhi oleh gut microbiome sehingga mengakibatkan skin dyscomiostasis adalah psoriasis, atopic dermatitis, dan acne. Ya, itu sangat link with intestinal dysbiosis. Nah, acne sekarang yang kita jumpai lah di praktek sehari-hari. Crosstalk between intestinal commensal bacteria and mTOR pathway. Tadi ya, mTOR yang ditrigger oleh high glycemic food. Important role of mTOR in the pathogenesis of acne ada gut microbiome-nya, influence acne pathophysiology, kemudian metabolis dari gut microbiota itu meregulate cell proliferation, lipid metabolism, dan dimediasi oleh mTOR tadi pathway-nya.
Jadi sebetulnya intestinal dysbiosis dan disrupted gut barrier integrity itu dua arah. Dan dia menimbulkan positive feedback cycles dari metabolic inflammation. Nah, ini juga penting. Pasien-pasien acne itu sering bukannya dikirainya hyperacidity ya. Ternyata yang sering adalah hypochlorhydria, ya low level of acidity. Jadi yang terjadi adalah SIBO, small intestinal bacterial overgrowth, ya karena terjadi migrasi dari colonic bacteria to distal part of small intestine, ya sehingga meningkatkan permeabilitas tadi dan promote skin inflamasi, memproduksi toxic metabolites, ya injured enterocytes, increase intestinal permeability dan systemic inflamasi. Nah, sekarang ya atopic dermatitis, ya ini beda ya, yang si healthy sama si atopic dermatitis, ya. Jadi ini studinya juga di orang Asia di South Korea, metagenomic study. Diambil fecal sampelsnya dari pasien dengan atopic dermatitis dan dibandingkan dengan yang sehat. Dan ternyata pada pasien-pasien dengan atopic dermatitis terjadi penurunan dari Faecalibacterium prosnitzii. Dan tentunya short chain fatty acid productionnya berkurang. Ini sebetulnya produksi ini sudah bisa dicek di Indonesia, ya sehingga mengakibatkan liver abundance dari Bifidobacterium di gut di atopic dermatitis patient yang di-compare dengan healthy control. Nah, sekarang yang sering kita jumpai adalah rosacea. Rosacea adalah kombinasi dari imun sistem dysregulasi, abnormal neurological and vascular signaling, dan dysbiosis, sehingga mengakibatkan skinnya menjadi sensitif dan inflame. Sehingga individual dengan rosacea mempunyai lebih banyak insidence dari gastrointestinal disease. Inflammatory bowel disease patient, ya, itu sering sekali berjalan bersama dengan rosacea. Karena terjadi overlap genetik dari histocompatibility kompleks kelas 2 gene HLA di RB1, ya. Jadi aktivasi of tension receptor, potential cation channels-nya mengakibatkan terjadinya vasodilatasi, makanya kemerahan. Jadi H. pylori infection, inflammatory bowel disease, dan tadi small intestinal bacterial overgrowth. Inilah yang sering berasosiasi dengan patogenesis dari rosacea. Nah, kira-kira kan tadi 3 yang disebut itu ya, sebetulnya kalau kita sedang menangani pasien di klinik, kita nggak boleh lupa gitu, walaupun melakukan pekerjaan yang sifatnya hanya estetik. Seolah-olah. Jadi yang diurusin cuma semuka-muka aja ya, diapain? Dikasih lampu, dikasih peeling, dikasih krim, dikasih obat. Tapi penanganannya sering tidak holistik. Jadi kita harus menangani suatu kelainan kulit, khususnya pada sensitive skin, secara holistik. Jadi ingat pilar-pilarnya ya. 1, stress reduction. 2, nutritionnya mesti benar. 3, nutraceutical-nya juga nggak boleh sembarangan makan suplemen. Oh ya, barusan lately saya ada pasien yang menjadi sensitive skin hanya karena pemakaian glutathione oral. Nah, ini sebetulnya hati-hati ya, kepengennya putih pakai glutathione oral, ternyata dia menjadi belentongan dan gak karu-karuan. Kemudian tentunya kita butuh exercise yang kemudian hormonal balance, dan tentunya justru cosmeceutical yang memang proper untuk jenis kulitnya. Take home message-nya adalah to heal the skin, it's essential that you first heal the gut. Jadi the food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison. Dari Enrique Moore. Ya, saya sudah sampai pada slide terakhir saya. Semoga waktunya tadi tidak terlalu panjang ya, sehingga pas ya. Dan itu di bawah bagi yang berminat itu ada YouTube channelnya yang Anti Aging Corner Dr. Maya, itu pendek-pendek. Biasanya saya hanya yang pendek-pendek saja dan lebih untuk awam, supaya lebih mudah dimengerti. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator.